Siapa yang bangga menjadi Katolik? Saya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau duluan? Jangan. Jangan. Ya, sekarang hidup di dunia ini indah. Nanti dulu gitu ya, Tuhan. Soalnya siap bangga semua. Pertama, terima kasih kepada SD Canisius yang menampilkan tema Aku Bangga sebagai Katolik dengan luar biasa. Tepuk tangan. Tadi Mas siapa? Mas Dion. Mas Dion. Mas Dion kan tadi di situ mancing ya. Ya, pada masa Covid ini mancing. Kenapa dia tidak dapat ikan? Kenapa? Kenapa? Enggak apa? Seandainya di situ ada air, ada ikan, kenapa Mas Dion tidak dapat ikan? Tidur. Tapi kan ada pancingnya begini. Nggak ada dikasih umpan. Ikannya sedang pakai masker. Masa Covid. Masa Covid ikannya pakai masker ya. Tadi bagus ya. Mas Dion bermimpi ya, bagaimana ada kebaikan berlawan dengan kejahatan. Dan kita lihat ada yang tadi pakai baju pakaian mesdinar. Mesdiner, putri altar, artinya dekat dengan Tuhan. Altar. Maka seseorang yang dekat dengan altar diharapkan dekat dengan Yesus. Maka dengan sendirinya mempunyai kekuatan dan perlindungan dari Yesus sendiri. Bayangkan tadi kejahatan, mau kejahatannya banyak gitu ya. Tadi digambarkan dengan banyak orang, belum diapa-apakan saja celana merosot. Kalah sebelum berperang ya, Monsinyur. Luar biasa kan? Padahal itu di skenario tidak ada. Tapi kalau kejahatan kalah luar biasa oleh kekuatan Tuhan. Lalu datang orang yang lebih besar, tetap kalah ke kekuatan itu. Dan tadi terima kasih ya, Mas, yang Katolik tadi siapa? Oh, ini tanda salib ya? Iya, Siapa? Penta. Penta, ya. Bangga sebagai Katolik bukan berarti menyombongkan diri sebagai Katolik dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi menunjukkan identitas secara apa adanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak usah dalam nama Bapa dilempari orang ya. Itu namanya ngajak berantem ya. Jadi cukup seperti tadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Penta. Satu tadi ada yang hijau? Krista. Krista Katolik bukan? Katolik. Buat tanda salib? Buat. Tapi tadi begini nih. Siapa yang pernah buat tanda salib begini? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada jangan tunjuk jari, diam aja. Ya. Kenapa dia bilang malu, takut, tidak percaya diri? Itulah apa yang dialami oleh kita, tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Tidak percaya bahwa Yesus yang saya imani ada di samping saya, ada di belakang saya, ada memberi kekuatan kepada saya. Sedangkan tadi ya, Penta menunjukkan bahwa puji syukur lagi ya. Kitab suci disebutnya ya. Kitab suci puji syukur dengan bangga baru pulang dari gereja. Ya. Jadi ini Katolik percaya diri apa adanya, Katolik kurang percaya diri. Kalau yang ini Katolog. Nah, itu yang tidak bisa itu Katolog ya. Katolog ya. Jadi tidak Bang. Nah, Mas Angkringan ya. Mas Angkringan Katolik bukan? Diceritakan. Katolik. Ya. Kenapa tidak berani buat tanda salib atau tidak berani memakai kalung salib? Kalung salibnya bilang, kenapa? Takut. Bukan, tidak pernah ikut tisom. Tidak pernah ikut jambore sekami. Ya. Kalau ikut jambore sekami pasti akan berani. Ya, maka tadi lulusan tisom 1, tisom 1, coba ya. Makanya apalagi ditambah jamnas sekami. Orang akan tumbuh keberanian dengan tadi ya, bersahabat dengan banyak orang. Ini seiman Katolik kenapa?
supaya kita kuat iman Katolik. Ketika pulang bukan hanya bergaul dengan orang Katolik, bergaul dengan siapapun, ya, dengan percaya diri tadi. Tadi disebutkan juga males ya, disebut males. Siapa yang males? Nggak ada, nggak ada. Di Jamnas tidak ada. Kalau saya tanya siapa yang males? Ada. Leno. Ada. Padahal angkringannya jelas berani ini disebut. Angkringan Canisius. Ini kan Mo. Katolik ya. Nah berani. Maaf Mo. Tapi ini istrinya yang berani. Ah. Iya. Ya, betul. Pak Kani dan Bu Sius. Oh. Pak Kani dan angkringan Kani sih. Bang Klari dan iya. Kanis itu kan anjing ya. Jadi Kanis Busius udah. Kanis itu kan anjing. Maka kalau yang tidak berani itu anjing ya. Nah, jadi sebetulnya tadi ada lagu Aku Bangga Menjadi Katolik ya. Aku jadi bangga kan. Disebutkan di situ, kenapa bangga jadi orang Katolik? Satu, dinyanyikan itu karena berdoa untuk semua orang, ya, berderma untuk semua orang. Lalu yang ketiga, berkurban dan bersaksi. Apakah itu yang membuat kita bangga? Bukan. Itu adalah buah-buah seorang Katolik yang bangga akan dirinya. Buah-buahnya itu. Tapi kenapa kita bangga menjadi Katolik? Pertama-tama kenapa kita bangga menjadi Katolik? Pertama, kita punya 7 sakramen. Luar biasa. Waktu pertama saja, sakramen yang pertama, sakramen apa pertama? Baptis. Dengan dibaptis kita menjadi, Katolik. iya betul menjadi Katolik. Maksudnya menjadi anak-anak Allah gitu. Ya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, luar biasa. Coba, ini yang kecil begini anak Allah gitu. Ya, ini anak Allah, ini anak Allah. Kita semua adalah anak Allah. Dan apa yang disebut dengan Katolik? Sekali dibaptis menjadi orang Katolik, anak Allah sampai mati. Anak Allah, luar biasa. Maka kalau kita anak Allah, bapaknya siapa? Allah. Iya. Coba, kalau kita ada apa-apa waktu ya di rumah, kalau kita diganggu oleh teman, siapa yang marah? Orang tua kan? Demikianlah, kalau kita diganggu oleh iblis, siapa yang marah? Allah. Ya. Allah yang marah. Ya. Maka kita dengan sakramen baptis disebut menjadi anak-anak Allah seumur hidup itu, ya. Nanti kalian bagaimanapun berhadapan akan menjadi seorang orang Katolik yang sungguh. Lalu di dalam sakramen itu ada yang terpenting, yaitu sakramen apa? Ekaristi. Nah, kita bangga sebetulnya karena Katolik mempunyai sakramen Ekaristi. Yesus berkata di dalam Matius 28:20, pergilah ke seluruh dunia, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Luar biasa ya. Sekarang Yesus ada di mana? Ada di mana-mana ya? Ah, bagus. Pernah lihat Yesus tidak? Wah, siapa yang pernah lihat Yesus? Ah, di mana? Apa? Lihat patung Tuhan Yesus ya. Lihat foto, lihat patung Tuhan Yesus. Pernah menyentuh Tuhan Yesus tidak? Aduh, belum pernah jadi orang Katolik menyentuh Tuhan Yesus, rugi. Rugi. Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan itu konkret. Yesus tidak bohong, betul. Di mana? Perayaan Ekaristi. Yesus hadir secara real dan sakramental dalam perayaan Ekaristi. Nyata. Orang yang sakit pendarahan ketika bertemu dengan Yesus apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Betul ya? Dalam perayaan Ekaristi kita komuni. Bukan hanya menyentuh, tapi memegang, menyantap Tuhan sendiri yang berkenan menjadi kekuatan kita. Luar biasa.
Tidak ada. Ya, orang yang memiliki ekaristi seperti kita ini. Maka kalau setiap minggu sempatkanlah anak-anak pergi perayaan ekaristi. Tadi luar biasa ya di kapel besar. Jam 6 kurang 5 saja kapel sudah penuh ya. Maka kalau kalian kadang-kadang penuh gitu ya, sempatkan selalu komuni. Jangan aduh udahlah tanggung, nggak usah komuni aja, susah ambil komuninya. Kan kadang-kadang dalam acara besar kan susah. Tidak, kalau perlu kejar romonya atau suster yang membagi komuni, minta komuni belum. Iya begitu. Saya lihat di beberapa pertemuan itu anak-anak mengejar. Saya belum komuni, ya di pertemuan besar itu minta komuni karena belum itu. Karena apa? Tuhan Yesus. Ya, apalagi kalau setiap hari perayaan Ekaristi luar biasa. Para imam itu bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari perayaan Ekaristi. Ya. Bapak Uskup ngunjuk Siap. dulu. Ya. Siapa tahu Nah, nanti kan. ini ciri Katolik yang baik itu menyediakan. Hari ini. Coba gitu. Ya, itu hanya nonton saja coba. Karena sudah malu Pak. Batur nuwun. Jadi perayaan Ekaristi, sakramen-sakramen itu luar biasa perayaan itu. Ya. Jadi perayaan Ekaristi itu luar biasa. Yesus sungguh-sungguh hadir. Dan ini yang seringkali tidak disadari oleh kita. Ya. Maka fokus konsentrasi. Maka heran kalau ada orang tertidur dalam perayaan Ekaristi. Ya. Jadi mau ngantuk seperti apapun, kurang tidur seperti apapun, kalau kita bertemu dengan orang yang penting, luar biasa. Dan barang yang paling suci di dunia itu apa? Komuni. Tidak ada yang paling suci, lebih suci. Bahkan Santo Faustina itu berkata, dan Santo Faustina dan Santo Maximus Kolbe berkata, seandainya malaikat bisa iri hati, malaikat kan tidak bisa iri hati ya, tapi seandainya bisa iri hati, dia akan iri hati pada manusia. Kenapa? Karena manusia menyambut tubuh Kristus. Malaikat tidak. Manusia menyambut tubuh. Kita menyambut tubuh Kristus. Dan lebih, seorang ateis berkata, ya, masalahnya itu adalah bukan banyak, ada orang-orang Katolik yang belum yakin betul Yesus hadir dalam perayaan Ekaristi. Seorang ateis, ateis itu artinya tidak percaya pada Tuhan. Ya, seorang ateis tidak percaya pada Tuhan. Dia heran lihat orang-orang Katolik tapi kagum. Karena apa? Menganggap Yesus hadir secara real dan sakramental dalam perayaan Ekaristi. Maka kata ateis itu, seandainya orang Katolik itu betul-betul sadar bahwa itu Yesus dan mengimani Tuhannya, maka kalau menyambut komuni, dia akan menyambut komuni sambil berlutut. Karena Tuhan sendiri. Sehingga persiapan untuk menyambut komuni juga, kalau kita sadari, harus luar biasa kita siapkan. Coba saja, kalau kita bertemu dengan orang penting, dengan artis, ya, dengan pastor, uskup, paus, presiden, pasti kita tidak akan ngantuk. Ya, demikian juga kalau kita sadar betul hadir dalam perayaan Ekaristi, kita tidak akan mengantuk. Sakramen yang berikutnya adalah sakramen Krisma. Ya, betul, sakramen Krisma. Dalam sakramen Krisma kita dapat apa? Dek, dalam sakramen Krisma kita dapat apa? Minyak suci. Ya, kalau minyak suci itu kalau mau sakramen pengurapan orang sakit, ya. Tapi ini juga minyak suci, ya. Minyak Krisma. Ya, minyak Krisma. Kita diberi, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Ada berapa karunia? 7. 7. Coba, siapa yang belum sakramen penguatan? Ya, nanti cepat pada umurnya menerima sakramen penguatan. Karena apa? Luar biasa ini juga yang membuat kita bangga. Kenapa? Kita diberi 7 karunia Roh Kudus. Waktu dibaptis kita dicurahi oleh Roh Kudus. Waktu sakramen penguatan kita dikaruniai oleh 7 karunia Roh Kudus. Luar biasa. Salah satu aja karunia, yaitu karunia nasihat.
Ya, karunia nasihat. Karunia nasihat itu hanya karunia yang membuat kita mendengarkan nasihat Tuhan. Misalnya, siapa yang di sini masih nyontek? Ada? Nggak usah tunjuk jari. Ya. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi saya pernah bertemu. Anak berkata, aduh Bapak Uskup, saya ketahuan nyontek. Padahal sebelum nyontek saya sudah berdoa. Tuh. Ya. Nyontek saja berdoa, gitu ya. Betul nggak? Ya. Nah, roh nasihat membisikkan kita, jangan. Dan roh nasihat itu juga yang membuat kita, nanti dengan roh keperkasaan. Nah tadi yang dari Venda itu ya, ini ya, Venda. Itu adalah roh keperkasaan. Roh kekuatan. Yang membuat orang mau mewujudkan nilai-nilai Katolik. Roh ibadat coba. Roh yang menggerakkan orang untuk berdoa. Maka setelah sakramen penguatan saya selalu mengatakan supaya kartu karunia Roh Kudus ini efektif dalam diri kita, maka kita harus terbuka pada Roh Kudus dan biar Roh Kudus itu bekerja. Maka orang yang sesudah mendapatkan sakramen Krisma sepantasnya juga ia tergerak oleh Roh Kudus untuk berdoa. Luar biasa. Maka jangan heran kalau sudah pulang dari sakramen penguatan, tiba-tiba ke rumah berkata, Pak, Bu, mari kita berdoa. Dalam ada angin apa? Roh Kudus, Bu. Ya betul, ya. Roh Kudus itu luar biasa. 7 karunia Roh Kudus coba kita itu. Ya, roh kebijaksanaan, roh pengetahuan, ya, roh pengertian, itu semua diberikan kepada kita, ya. Dan luar biasa roh itu nah itu 3 sakramen diantaranya, tapi ada 7 sakramen. Lalu yang kemudian itu adalah devosi. Kita punya devosi. Ya. Orang lain tidak, tapi kita punya devosi. Devosi yang paling besar adalah devosi Maria yang paling populer. Tetapi devosi Maria seharusnya mengantar pada devosi Ekaristi lagi. Yaitu sakramen Maha Kudus. Ya, devosi. Ada murid terkasih. Murid terkasih siapa dalam Injil? Yohanes. Yohanes disebut murid terkasih ya. Murid terkasih. Kita punya sebagai orang Katolik punya doa apa? Salam Maria. Itu kata-kata siapa? Malaikat dan Elizabeth. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Ya, selesai kan? Lalu Elizabeth berkata, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Kita tambahin Yesus, baru kemudian doa gereja. Kata-kata malaikat dan kata-kata seorang kudus di dalam kitab suci. Yang menjadikan kita melantunkan doa rosario. Siapakah kita? Apakah kita lebih kudus dari malaikat sehingga kita tidak berani mengucapkan doa salam Maria? Berapa murid Yesus? Ada berapa? 12. Siapa yang murid terkasih? Ada berapa? 1. Murid Yesus banyak, tapi murid terkasih 1. Siapa murid terkasih itu? Yohanes. Kenapa Yohanes menjadi murid terkasih? Yesus berkata di dalam Yohanes 19:26. Ibu, inilah anakmu, anak, inilah ibumu. Sejak itu ia menerima ibunya di dalam rumahnya. Maka orang-orang Kristen, kita semua pengikut Kristus yang menerima Maria di dalam rumah hatinya adalah murid terkasih. Banyak orang mengaku saya murid Kristus, saya pengikut Kristus. Tapi kalau tidak menerima Maria di dalam rumah hatinya, belum menjadi murid terkasih seperti Yohanes Pembaptis. Luar biasa. Maka rosario itu yang tadi ya. Ini juga tadi saya lihat dulu. Maka di kantong anak-anak sejak kecil harus ada rosario. Saya juga selalu mengantongkan dari kecil itu rosario. Ya tuh ada rosario. Selalu dari dulu ya. Dari kecil sejak musdina.
Saya ingat waktu kalau lihat foto saya artinya di seminari menengah mertui dan ini 40 tahun lalu ya, sekitar 40 tahun lalu. Saya sebagai anak seminari itu saya sudah pakai kalung, kalungnya besar dulu. Kalau lihat foto saya pakai kalung besar di kendaraan umum dan lain sebagainya, makanya kenapa sekarang jadi uskup ya, dulu pakai kalung besar. Diberi anugerah oleh Tuhan gitu ya, diberi upah gitu ya. Tapi kalau saya ingat dulu tidak membayangkan saya pakai ya salib gitu ya, kalung besar kalau itu ya. Jadi memang ini identitas. Namanya juga saya kan Antonius, sudah jelas menjadi Katolik. Tidak disingkat A Sugianto tapi Antonius. Maka dipanggil di mana-mana Antonius dulu. Maka orang berkata Katolik ya, Katolik Antonius. Bapak Katolik, Katolik dong, namanya juga Antonius, ya. Ya, Katolik. Nah, jadi kebanggaan. Lalu kebanggaan yang ketiga, unsur ketiga, singkat lagi, gereja Katolik itu adalah satu. Tidak ada pemimpin agama lain yang di seluruh dunia, hanya satu pemimpin, hanya gereja Katolik. Siapa pemimpin gereja Katolik? Paus Fransiskus. Paus Fransiskus berkata A, semua uskup akan mengikuti A, pastor akan A, umat akan A. Luar biasa. Ya. Paus Fransiskus akan berkata B, semua akan B, dan semua akan B. Dan yang luar biasa, dari Petrus sampai ke imam yang sekarang, maka kan Petrus kepala para rasul, ada para uskup itu disebut dengan pengganti para rasul, lalu dibantu oleh para imam. Para uskup ditumpangi tangan sejak zaman dulu oleh para rasul. Dan para uskup ini menumpangkan tangan lagi kepada para imam menjadi uskup terus menerus dalam gereja Katolik tidak terputus. Jadi para imam itu mendapat berkat langsung turun-temurun dalam satu garis tak terputus dari para rasul. Karena itu kita satu gereja Katolik yang satu Katolik, satu kudus dan apostolik berdasarkan para rasul.